Hai 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 hai, selamat datang dalam Gereja Kerinduanku. Dalam renungan singkat dengan judul juga Kerinduanku. Sebuah kehormatan bagi kami untuk terus bisa secara daily, konsisten melayani saudara dan keluarga. Untuk bisa lebih lagi mengenal Tuhan, menjadi modal dalam kita memasuki hari-hari kita ke depannya. Sebelum kita masuk lebih dalam, mari sama-sama kita mau menundukkan kepala kita, menutup mata kita, merendahkan hati kita untuk kita boleh datang dan berdoa kepada Tuhan. Bapakku yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Hati kami limpah dengan ucapan syukur. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kami bersyukur untuk hari yang baru. Untuk kekuatan yang Tuhan telah sediakan. Untuk berkat yang akan Tuhan berikan dan sudah kami nikmati. Kami merendahkan hati kami mencari wajah-Mu. Mendengar suara-Mu dan menikmati tuntunan-Mu dalam hidup kami. Berbicaralah melalui hamba-Mu, sebab kami sangat siap untuk mendengarnya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, ada berkat bagi jemaat-Mu, ada berkat bagi umat-Mu, ada berkat bagi kami sepanjang hari ini. Genaplah firman Tuhan, ketika kami cari Tuhan dan kebenarannya, semuanya ditambahkan dalam hidup kami. Sama-sama kita yang siap diberkati, sama-sama dengan iman kita katakan, amin. Ibadah yang sejati. Itulah tema renungan kita pada hari ini. Saya teringat waktu saya masih kecil, tiap kali saya ke ibadah ke gereja atau ke sekolah minggu, kadang-kadang yang mendrive saya adalah snack setelah sekolah minggunya. Saya teringat dulu waktu saya kecil ada pergi ke sebuah gereja, pulang gereja dikasih makanan. Nah, hal itulah yang kadang-kadang membuat saya jadi pengen ke gereja tapi pengen makan. Atau juga saya teringat anak saya yang ke gereja karena saya janjikan sama dia nanti pulang gereja boleh beli mainan. Atau bahkan saya pernah melihat ada orang gereja ya karena cuman disuruh aja. Nah, hari ini kita akan belajar apa sih ibadah yang keliru itu. Sebelum kita bisa tahu apa ibadah yang sejati. Yang pertama, ibadah yang keliru adalah Matius 15 ayat yang ke-9. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedang ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Artinya ke gereja cuma karena disuruh. Disuruh mama, disuruh papa, disuruh pacar, atau bahkan mungkin pendetamu yang suruh. Saudara, walaupun mungkin perintah itu baik, tapi kalau kita beribadah bukan karena kerinduan atau kemauan kita, maka pulang dari gereja kita akan kembali ke tabiat lama kita. Kalau kita ke gereja bukan karena pengen datang dengan hati yang rindu, pengen kenal Tuhan. Makanya gak heran orang kalau ke gereja karena disuruh, maka ke gereja akan datang dengan mencari AC yang dingin, bangku yang empuk, khotbah yang enak di telinga. Makanya gak heran kalau hujan dikit, macet dikit, sudah langsung malas ke gereja. Atau juga gak heran di gereja bukan sibuk nyembah Tuhan, tapi sibuk main HP. Tuhan mau kita ke gereja bukan karena disuruh perintah manusia. Tapi Tuhan mau saudara ke gereja, ke rumahnya, karena saudara mengasihinya. Kangen, rindu sama hadiratnya. Tolong tulis kolom komentar bilang gini, saya ibadah hari ini bukan karena disuruh, tapi karena saya kangen sama Tuhan. Amin. Yang kedua, ciri ibadah yang keliru atau tidak sejati. 1 Samuel 12 ayat yang ke-20. Berkatalah Samuel kepada bangsa itu, jangan takut, memang kamu telah melakukan segala kejahatan ini, tetapi janganlah berhenti mengikuti Tuhan, melainkan beribadah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Beberapa waktu yang lalu saya punya teman ke gereja di tengah-tengah deadline pekerjaannya. Nah, di tengah-tengah deadline pekerjaannya lagi ibadah, terus tiba-tiba saya lihat dia pergi ke toilet dan gak lama sekali gak balik. Terus karena saya yang melayani, saya ke toilet, terus saya tanya, sakit perut gitu. Oh enggak. Lagi ada kerjaan gitu. Iya nih Pak Pendeta, jadi gak fokus. Iya nih Pak Pendeta lagi ibadah, aduh jadi kok ganggu nih. Gitu. Nah,
Yang kedua, ciri ibadah yang keliru adalah tidak dengan segenap hati. Kamu tuh ke gereja bukan absen. Kamu tuh ke gereja bukan sekedar memenuhi checklist jadwal saudara. Bukan karena KTP saya Kristen maka saya ke gereja. No, kamu ke gereja karena rindu. Dan efek dari rindu adalah segenap hati. Segenap hati itu beda sama dengan setengah hati. Segenap hati itu mata kita, hati kita, telinga kita, pikiran kita lock ke dalam pencarian kita sama Tuhan. Maka hasilnya beda. Saya suka dengar orang kalau ke gereja masih gampang untuk terlambat. Padahal di gereja modern ini ibadah jamnya banyak sekali. Dari yang paling pagi sampai dengan yang paling malam jam 8. Rasa-rasanya ada banyak gereja dengan jam jadwal yang banyak. Tapi kalau orang masih bisa terlambat, bagi saya bukan karena kemacetan, bukan karena masalah waktu, tapi karena masalah prioritas. Saya suka dengar sebuah ilustrasi yang memberkati saya. Kalau kita pergi ke bandara, pesawat jam 10 kita sudah sampai di bandara jam 8. Beberapa dari mereka rumahnya jauh sekali, tapi tidak ada yang terlambat. Kenapa? Karena kalau terlambat, tiketnya mahal. Uangnya cukup besar. Berarti kalau kita berani terlambat ke gereja, berarti kita sedang berpikir bahwa ya udahlah murah ini kok. Ya kan? Makanya kalau kita beribadah dengan segenap hati kita, maka kita gak perlu disuruh terlambat. Gak perlu disuruh datang cepat. Bahkan gak perlu WL bilang angkat tanganmu. Gak perlu WL bilang mari kita sembah dia. Gak perlu. Bahkan gak perlu WL bilang mari kita berikan tepuk tangan dan seterusnya. Kenapa? Karena memang dari sananya. Ciri ibadah yang keliru yang ketiga adalah 1 Timotius 6 ayat yang kelima. Percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat. Yang kehilangan kebenaran. Dan yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Ibadah yang keliru yang pertama adalah hanya perintah manusia. Yang kedua ibadah yang keliru adalah ibadah yang tidak segenap hati. Yang ketiga ibadah yang keliru adalah ibadah yang mencari keuntungan. Bukan berarti ikut Tuhan gak untung, pasti untung. Bukan berarti ikut Tuhan usaha kita gak diberkati, pasti diberkati. Bukan berarti salah ke gereja supaya diberkati, no. Tetapi ada banyak orang ke gereja dengan mental transaksional. Bahkan ada banyak orang kasih persembahan dengan mental mancing. Kasih 100.000, oh nanti Tuhan akan balaskan ribuan lipat kali ganda. Benar ayatnya. Tapi jangan kita memberi supaya dalam tanda kutip kita maksa Tuhan untuk mancing. Mari kita melayani Tuhan, beribadah Tuhan, hanya cari Tuhan. Ketika kita mencari Tuhan sumber air hidup kita, maka dengan sendirinya apa yang kau perlukan Tuhan sediakan. Lalu pertanyaan besarnya, apakah ibadah yang sejati itu? Ibadah yang sejati yang pertama. Mari kita lihat firman Allah. Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihati kamu. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah adalah ibadahmu yang sejati. Ibadah bukan hanya tentang pergi ke gereja setiap minggu. Ibadah adalah hidup kita. Saya pernah bilang dalam khotbah saya, tulisan selamat beribadah harusnya jangan hanya ditulis di dalam gereja. Tapi tulisan selamat beribadah ditulis di luar gereja. Kenapa? Karena ketika kita keluar dari gereja, itulah ibadah kita sesungguhnya. Tubuh kita, hidup kita, memberikan hati, jiwa, pikiran kita untuk Tuhan. Itulah ibadah kita sesungguhnya. Yang kedua, ibadah yang sejati, Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Artinya perubahan pola pikir. Bukan saja memberikan hidup kita, tapi pola pikir kita. Kita enggak lagi hitung-hitungan ke gereja.
Kita nggak lagi hitung-hitungan sama Tuhan. Kita tidak lagi menilai segala sesuatu berdasarkan materi. Kita rela waktu kita untuk cari Tuhan. Kita rela tenaga kita buat cari Tuhan. 1 Tesalonika 2 ayat yang ke-8. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu. Bukan saja rela membagikan Injil Allah dengan kamu. Tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu. Karena kamu telah kami kasihi. Prinsip-prinsip yang tidak sesuai dengan firman Tuhan tidak lagi kita lakukan. Berbohong demi kebaikan, amarah, emosi, dan sebagainya. Setelah dengan sebuah ayat Efesus 4 ayat yang ke-17. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu. Ini kata Rasul Paulus di dalam Tuhan. Janganlah lagi hidup sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dengan pikirannya yang sia-sia. Tolong tulis di kolom komentar, katakan bahwa ibadah yang sejati adalah hidupku. Segenap hidupku untuk Tuhan. Bagi kemuliaan nama Tuhan. Kalau ini doa saudara, sama-sama kita mau menyembah Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami bawa penyembahan kami kepadamu Tuhan. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Seluruh hidupku memujimu, memujimu. Ku menyembahmu, ku menyembahmu, ya Allahku. Sama-sama bawa hati kita. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu Tuhan. Di dalam hidupku, di setiap waktu, nyatakan jalanmu. Hamba berdoa agar hari ini kami kuat, kami teguh, kami penuh damai sejahtera. Hari yang kami jalani ditolong, dibela, diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kebaikan demi kebaikan menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.